Nama saya Pawas Adli. Di sini saya akan menjelaskan subnetting, yaitu pengertian subnetting adalah suatu teknik dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membagi satu jaringan IP besar network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, subnetwork dan subnet. Teknik ini sangat penting dalam perancangan dan pengelolaan jaringan komputer karena dapat meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memperkuat keamanan jaringan, serta mempermudah pengaturan lalu lintas data di dalam jaringan. Pada dasarnya, setiap perangkat dalam jaringan membutuhkan alamat IP yang unik agar dapat saling berkomunikasi. Namun, dalam jaringan berskala besar, pemberian alamat IP secara sembarangan akan menyebabkan pemborosan, terutama jika jumlah host dalam satu jaringan tidak sebanding dengan jumlah alamat yang tersedia. Dengan subnetting, administrator jaringan dapat mengelompokkan host ke dalam beberapa subnet yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih optimal. Subnetting kelas A. Alamat IP kelas A merupakan salah satu dari 3 kelas alamat IP utama yang digunakan dalam pengalamatan jaringan. IP V4 kelas A dirancang untuk jaringan yang sangat besar, seperti jaringan milik perusahaan internasional, institusi pemerintah, atau penyedia layanan internet (ISP). Alamat IP kelas A memiliki struktur di mana oktet pertama 8 bit pertama digunakan untuk identifikasi jaringan network (ID) dan 3 oktet sisanya 24 bit digunakan untuk identifikasi host di dalam jaringan tersebut. Masuk ke dalam ciri-ciri subnetting kelas A. Pertama, rentang alamat IP kelas A 110.0.0 hingga 126.0.0. Subnet mask default 255.0.0.0 atau 8. 3. Jumlah jaringan tersedia 126 jaringan karena 0 dan 127 dicadangkan. 4. Jumlah host per jaringan 2/24 min 2 sama dengan 1677.214. Host mengurangi alamat network dan broadcast. Keuntungan subnetting kelas A, efisiensi alokasi IP. Alamat IP tidak terbuang sia-sia karena bisa dibagi menjadi ribuan subnet sesuai kebutuhan organisasi. Kontrol dan keamanan. Lalu lintas data antar subnet dapat dikontrol dan diproteksi dengan firewall atau router. Manajemen jaringan lebih mudah. Subnetting memungkinkan pemisahan jaringan berdasarkan divisi, lokasi, atau fungsi tertentu. Catatan penting, penggunaan alamat IP kelas A sekarang dapat dibatasi dan sebagian besar telah dialokasikan. Oleh karena itu, dalam praktek modem IP privat kelas A seperti 10.0.0 dan 8 sering digunakan dalam jaringan lokal atau internal organisasi yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fernanzani. Saya akan melanjut di bagian subnetting kelas B. Subnetting kelas B adalah teknik membagi jaringan IP kelas B menjadi beberapa bagian. Subnet yang lebih kecil ini dilakukan supaya pengelola IP lebih efisien, aman, dan sesuai kebutuhan jaringan. Alamat IP kelas B berada di rentang yaitu 128.0.0.0 sampai 191.255.255.255 dan secara default menggunakan subnet max atau 16 atau 255.255.0.0, artinya 16 bit pertama untuk network ID dan sisanya untuk host ID. Oke, untuk di bagian subnetting kelas C, yaitu adalah teknik membagi jaringan IP kelas C menjadi beberapa subnet kecil agar lebih terstruktur dan efisien. IP address kelas C memiliki rentang dari 192.0.0 sampai 223.255.255.255 dan menggunakan subnet max default 24 atau 255.255.255.0. Ini berarti 24 bit pertama untuk network ID dan hanya 8 bit untuk host ID.
Kelas C hanya menyediakan 254 host per jaringan. Jadi biasanya digunakan untuk jaringan kecil seperti kantor, sekolah, atau lainnya. Untuk contohnya, misal kita punya IP yaitu 192.168.1.0 atau 24 dan ingin membaginya menjadi 4 subnet. Kita butuh 2 bit tambahan karena 2 × 2 sama dengan 4, jadi subnet max-nya jadi 26 atau 255.255.255.192. Dengan ini kita punya 4 subnet. Setiap subnet bisa menampung 62 host. Subnetting kelas C sering dipelajari pemula karena mudah dan langsung bisa diterapkan di simulasi jaringan kecil. Oke, kita lanjut di bagian pengertian VLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah teknik subnetting lanjutan yang memungkinkan pembagian satu jaringan IP ke dalam beberapa subnet dengan panjang subnet max yang berbeda-beda. Artinya, setiap subnet dalam jaringan bisa memiliki jumlah host yang berbeda-beda sesuai kebutuhan, sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien dan fleksibel. Untuk tujuan dan manfaat VLSM, yang pertama, efisiensi alokasi IP sangat cocok untuk jaringan dengan kebutuhan host yang bervariasi, IP tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, fleksibilitas tinggi, setiap subnet dapat disesuaikan dengan jumlah perangkatnya. Yang ketiga, skalabilitas, mempermudah pengembangan jaringan tanpa harus mengganti skema IP. Dan yang keempat, pengaturan hierarki jaringan, membantu dalam pengorganisasian struktur jaringan yang kompleks dan bertingkat. Untuk keuntungan VLSM dibanding subnetting biasa yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, VLSM hanya bisa diterapkan pada router yang mendukung classless routing seperti yang menggunakan protokol OSPF, AGRP, atau RIP-v2. Yang kedua, tidak bisa digunakan pada protokol routing classful seperti RIP-v1. Yang ketiga, perlu perencanaan alamat yang cermat agar tidak terjadi overlapping subnet. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.